Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang terhormat sahibul musibah sekeluarga, semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Demikian pula jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mendapatkan kucuran rahmat, mendapatkan maghfirah, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita manusia ini pasti mati, dan ketika mati nanti ada balasannya dari segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Balasannya sempurna, utuh. Ada yang baik, nanti bahagia dalam surga. Ada yang tidak baik, dia akan menderita dalam neraka. Yang sukses, kata Allah, ketika dia terhindar dari azab api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, faqad faz. Dialah sebenarnya orang yang sukses, dialah sebenarnya orang yang untung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digulungkan sukses oleh Allah, berbahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, idza wudi'atil janazatu wa ihtalama al insan aw rijal, nanti ketika ajal sudah tiba, maut sudah menjemput kita, pada saat itu kita tidak lagi mandi sendiri, tapi dimandikan. Tidak memakai pakaian sendiri, tapi diberi pakaian kain kafan. Kita tidak bisa lagi sholat sendiri, tapi disalatkan. Kita tidak bisa lagi berbaring di tempat tidur, tapi akan dibaringkan di liang lahat. Itu pasti. Sehingga ketika jenazah dimasukkan dalam keranda dan digotong ke kuburan, kalau dia orang soleh, rajin sholat, rajin zikir, senang sedekah, maka dia minta, qaddimuni, tolong segera cepatkan aku sampai di liang lahat, di kuburan. Aku ingin menikmati hasil pekerjaanku, amal soleh yang aku kerjakan di dunia. Minta cepat. Tetapi ketika tidak soleh, senang memutuskan silaturahim, senang dengki, hasad, iri hati, permusuhan, narkoba, judi, korupsi, dia akan mengatakan,
Ya wailaha, celaka aku, celaka aku. Aku nggak kuat. Akan dibawa kemana aku ini? Aku takut. Aku takut. Aku takut. Dia menjerit karena sudah melihat dan merasakan deritaan orang yang diazab dengan api neraka. Hufratum min hufarin niron. Dia takut dibawa ke kuburan, sudah menjerit. Kata Rasulullah, kalau jeritan orang yang tidak soleh ini, yang senang bermusuhan, iri hati, dengki, didengar oleh manusia, pingsan manusia itu, kata Rasulullah. Begitu kerasnya dan sedihnya orang yang tidak soleh. Mudah-mudahan kita nanti meninggal dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Suatu ketika Abdullah bin Buhair mendengar Hani. Dia berkata, Utsman bin Affan ketika dia berhenti berdiri di atas kuburan selalu meneteskan air mata sampai membasahi jenggotnya, menangis di atas kuburan, menangis. Lalu ada yang bertanya, kenapa engkau menangis di atas kuburan sementara disebutkan neraka, surga, kamu tenang-tenang saja, tidak menangis? Kenapa di atas kuburan engkau menangis? Lalu Utsman bin Affan menjawab, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan, tahu nggak kamu? Ini awal tempat kita bersinggah menuju alam akhirat. Itu kuburan. Kuburan. Kata Utsman bin Affan. Fa inna jaminhu wa ma badahu aisar. Kalau selamat di kuburan, jauh dari azab kubur, kesana akan ringan, senang, menghadapi hisab yang mudah dan ringan. Tetapi kalau tidak selamat di kuburan, mendapatkan azab Allah, kesana selanjutnya lebih dahsyat, akan menderita. Pasti itu balasan yang akan diberikan oleh Allah. Lalu Utsman menyebutkan sabda Rasulullah, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afzahu minhu. Aku tidak pernah melihat sedikit pun pemandangan yang buruk kecuali kuburan yang sangat buruk, sangat dahsyat dan paling mengerikan. Itu azab kubur yang akan diterima orang yang tidak soleh. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya sudah ada pesan dari Rasulullah. Cukuplah sebenarnya kematian sebagai nasihat. Biar di dunia enggak neko-neko, enggak macem-macem, enggak gampang permusuhan. Ingat, kamu akan mati, enggak akan hidup selamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Hanya Allah yang akan kekal abadi.
kita nantang aturan Allah akan diaduk dalam api neraka, waliyadzubillah. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau kita mau memperhatikan kematian, Rasulullah ajarkan doa ketika kita mau tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Di sini Bapak, Ibu, doa mau tidur, tetapi tidak satu kata pun menyebutkan tidur. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Rabb, aku hidup dan aku mati. Berarti tidur itu kematian. Bangun tidur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan telah sesudah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Tidak disebutkan setelah kami tidur, setelah kami mati baru kita bangun. Bahkan doa yang lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Bangun tidur, doa segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Bangun tidur, ruh kita dikembalikan oleh Allah. Wa afani fi jasadi, dan Allah telah menjadikan aku, jasmaniku, jasadku sehat. Wa adzinali bidzikri, dan Allah juga mengizinkan kepadaku untuk selalu ingat kepadanya, berzikir, menyebut asma Allah. Jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu firman-Nya Allah menyebutkan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya telah datang, dipegang nyawanya oleh Allah. Dan Allah pula yang memegang nyawa seseorang yang belum mati pada saat dia tidur, dipegang nyawanya oleh Allah. Yang mati dipegang nyawanya oleh Allah, yang tidur dipegang nyawanya oleh Allah. Fayumsikul lati qada alaihil maut. Kemudian Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya, ajalnya sudah tiba, ditahan oleh Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Nyawa orang yang belum sampai waktu kematiannya dilepaskan kembali sampai waktu tertentu sehingga dia bisa bangun kembali. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Ini supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir, mau merenungkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah. Jamaah rahimakumullah, harapan kita bangun tidur mendapatkan ampunan Allah, mau tidur mendapatkan ampunan Allah. Oleh karenanya banyaklah berzikir. Mau tidur baca Al-Ikhlas,
baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca istighfar, doa sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Aisyah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu hina yaruddullahu ilaihi ruhahu." Barang siapa yang ketika ruhnya dikembalikan oleh Allah, ruhnya dilepas oleh Allah, tidak dipegang terus sehingga kita bangun dari tidur, tidurnya tidak langsung kita mati karena ruhnya dilepas. Kata Rasulullah, bacalah kalimat ini yang ketika dibaca kalian akan mendapatkan ampunan Allah walaupun dosanya seperti buih di lautan. Sederhana dan kita hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal. Tetapi mungkin tidak tahu. Begitu kita tahu, kita usaha untuk diamalkan bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kata Rasulullah, walaupun dosa kita seperti banyaknya buih di lautan, dosanya akan diampuni Allah. Tapi bukan berarti hanya tidur terus baca doa ini enggak sholat. Bukan seperti itu. Sholatnya 5 waktu rajin. Kewajiban kepada Allah dilaksanakan, dipenuhi. Lalu mungkin banyak khilaf, dosa, baik tidak disengaja. Bacalah doa ini, insya Allah ampunan Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya hidup ini banyak godaan. Karena banyak kiai, banyak setan, banyak ustadz, banyak setan. Setan punya bisikan dan berjuang setiap saat untuk menggoda manusia. Kata setan, aku cuma mengajak kamu, kenapa kamu ikut aku? Mestinya kamu ikut Allah. Ya karena kamu mau ajakanku, kata setan, ayo bareng-bareng aku ke neraka, kata setan. Nah ternyata di masyarakat itu banyak yang suka dengan ajakan setan. Kata setan, mestinya kamu ikut ajakan Allah. Jangan suka musuhan, itu ajakan setan. Tuh, setan. Ini yang perlu kita perhatikan. Disuruh ngaji males, ribut iya. Ini mesti hati-hati. Ada ustaz percuma karena dia sudah tidak dengar lagi apa yang dikatakan ustaz, dengarnya kata setan. Tuh. Sehingga hati-hati kata Rasulullah. Ya itu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salah sa'ungqatin. Nanti ketika kalian tidur diikat 3 ikatan oleh setan. 3 ikatan. Terus kata Rasulullah, nanti setan akan bilang setiap 1 ikatan, alaika lailun tawil,
tenang, malam masih panjang. Malam masih panjang, farku tidur yang nyenyak. Subuh masih lama, kata setan. Lama. Setiap ikatan dikatakan seperti itu oleh setan. Farku tidur yang nyenyak. Lalu kata Rasulullah, fa inistayqadha fadzakarallah in halat uqdatun. Kalau dia bangun langsung nyebut nama Allah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas, kabur setannya. Kabur, ikatan pertama lepas. Lalu kata Rasulullah, fa in tawadda in halat uqdatun. Kalau wudu, lepas lagi ikatan yang kedua. Makanya kalau bangun tidur, doa yang sudah sepuh pelan-pelan Pak, jangan buru-buru, tapi zikir, duduk dulu tenang, pelan-pelan wudu. Ketika wudu kata Rasulullah, lepas ikatan yang kedua, kabur setannya itu. Fa in shalla in halat uqdatun. Ketika sholat lepas ikatan yang ketiga. Alhamdulillah. Fa asbahana syaitan. Pagi seger, semangat untuk cari uang, cari nafkah untuk keluarga. Thayyibun nafsi, jiwanya bersih. Jiwanya bersih kata Rasulullah. Wa illa, kalau tidak, zikir tidak, wudu tidak, salat tidak, asbah khabisan nafsi. Pagi-pagi jiwanya kotor, kaslan, malas, bangun malas, dikeloni sama setan. Enak tidur, ngapain kamu bangun? Tidur. Waktu tidur masih panjang, kata setan. Mudah-mudahan kita ini dihindarkan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang solehah, terhindar dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan almarhumah yang sudah disebutkan namanya tadi mendapatkan ampunan Allah. Kita semuanya mendapatkan ampunan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum wa simadkhalahum wa agsilhum bil ma'i wassalil barad wa naqi minal khataaya kama yunqqa sabul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim min fitnatil qabri wa min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.